Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hengki Setiawan, NIM 0557687729, Prodi Sistem Informasi, asal dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandar Lampung. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum implementasi basis data berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD, sistem rumah sakit di contoh kasus soal menggunakan MySQL dan PHP MyAdmin pada XAMPP. Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan rancangan ERD ke dalam basis data relasional, membuat tabel, relasi antar tabel, serta melakukan operasi dasar SQL seperti insert, select, join, update, dan delete. Pada tahap pertama, saya menjalankan aplikasi SAMPP dengan mengaktifkan Apache dan MySQL. Apache digunakan sebagai web server, sedangkan MySQL digunakan sebagai database server untuk mengelola basis data. Setelah MySQL dijalankan pada XAMPP, saya juga mencoba mengakses MySQL melalui Windows Command Prompt menggunakan MySQL Command Line. Akses ini dilakukan menggunakan perintah MySQL strip u root untuk masuk ke server database MySQL. Selanjutnya, saya membuka PHP MyAdmin melalui browser menggunakan localhost. PHP MyAdmin merupakan tool berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MySQL secara visual, sehingga mempermudah proses pembuatan tabel dan pengelolaan data. Kemudian saya menggunakan database bernama Rumah Sakit yang sebelumnya telah dibuat sebagai tempat penyimpanan seluruh tabel pada sistem informasi rumah sakit. Selain membuat database, saya juga mencoba perintah drop database yang digunakan untuk menghapus basis data yang sudah tidak digunakan. Tahap berikutnya, saya membuat tabel dokter. Tabel dokter digunakan untuk menyimpan data dokter seperti ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor telepon, spesialis, dan waktu kerja. Pada tahap ini, terdapat primary key, yaitu ID dokter. Primary key berfungsi sebagai identitas unik untuk membedakan setiap data dokter sehingga tidak terjadi duplikasi data. Selanjutnya, saya membuat tabel pasien. Tabel pasien digunakan untuk menyimpan data pasien seperti ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Sama seperti tabel dokter, tabel pasien juga memiliki primary key, yaitu ID pasien, yang digunakan sebagai identitas unik untuk setiap pasien. Berikutnya, saya membuat tabel pasien dan dokter. Tabel ini merupakan tabel relasi atau tabel penghubung antara pasien dan dokter. Hal ini dilakukan karena hubungan antar dokter dan pasien bersifat many to many, yaitu salah satu dokter dapat menangani banyak pasien dan satu pasien dapat ditangani oleh beberapa dokter. Oleh karena itu, dibuat tabel pasien dan dokter yang memiliki field ID pasien dan ID dokter sebagai penghubung antar tabel. Selain itu, tabel ini juga memiliki atribut tambahan seperti waktu periksa dan resep untuk menyimpan informasi hasil pemeriksaan pasien. Pada tahap selanjutnya, saya membuat foreign key pada tabel pasien dan dokter. Foreign key digunakan untuk menghubungkan antar tabel agar data saling berelasi dan menjaga konsistensi data dalam database relasional. Sebagai contoh, ID pasien pada tabel pasien dan dokter dihubungkan dengan tabel pasien, sedangkan ID dokter dihubungkan dengan tabel dokter. Dengan adanya foreign key, database dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersedia pada tabel utama. Berikutnya, saya menampilkan relasi final database menggunakan fitur desain pada PHP MyAdmin. Pada tampilan ini, terlihat hubungan antar tabel seperti pasien, dokter pasien, pasien dokter, administrator daftar, dan dokter admin. Relasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh tabel saling terhubung sesuai dengan rancangan ERD yang telah dibuat sebelumnya. Tahap berikutnya adalah melakukan operasi DML atau Data Manipulation Language. Operasi pertama yang saya lakukan adalah insert.
Insert digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Pada contoh ini, saya menambahkan data pasien ke dalam tabel pasien sehingga data tersebut dapat disimpan di database. Setelah proses insert berhasil dilakukan, data pasien dapat ditampilkan melalui menu Browse pada PHP MyAdmin. Hal ini menunjukkan bahwa data telah berhasil masuk ke dalam tabel pasien. Setelah proses insert berhasil dilakukan, saya membuka menu Browse pada tabel pasien untuk melihat hasil data yang telah dimasukkan. Pada tampilan ini, terlihat bahwa data pasien berhasil tersimpan ke dalam database sesuai dengan query insert yang telah dijalankan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses penambahan data berjalan dengan baik dan data sudah dapat dikelola di dalam tabel pasien. Selanjutnya, saya menggunakan perintah select. Select digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel. Pada contoh ini, perintah select digunakan untuk menampilkan seluruh data pasien yang telah tersimpan di database. Berikutnya, saya menggunakan select bersyarat dengan where. Select bersyarat digunakan untuk menampilkan data tertentu berdasarkan kondisi yang ditentukan. Sebagai contoh, saya menampilkan data pasien berdasarkan jenis kelamin tertentu. Selain menggunakan where, saya juga menggunakan fungsi between untuk menampilkan data berdasarkan rentang nilai tertentu. Tahap berikutnya adalah penggunaan join. Join merupakan salah satu operasi penting dalam basis data relasional karena digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Pada query ini, saya menggunakan tabel pasien, pasien dan dokter. Hasil query menampilkan nama pasien, waktu pemeriksaan, resep obat, serta nama dokter yang menangani pasien tersebut. Hal ini membuktikan bahwa relasi antar tabel telah berjalan dengan baik sesuai dengan foreign key yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi count. Count digunakan untuk menghitung jumlah data yang terdapat dalam suatu tabel. Pada contoh ini, count digunakan untuk menghitung jumlah pasien yang tersimpan di database. Selanjutnya, saya menggunakan group by untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, seperti pengelompokan pasien berdasarkan jenis kelamin. Selain count, saya juga menggunakan fungsi matematika max dan atau win untuk mencari nilai terbesar dan terkecil pada tabel data. Berikutnya, saya menggunakan like. Like digunakan untuk mencari data berdasarkan kata tertentu. Sebagai contoh, saya mencari data pasien yang memiliki alamat yang mengandung kata Jakarta. Kemudian saya menggunakan order by. Order by digunakan untuk mengurutkan data baik secara ascending maupun descending sesuai kebutuhan. Tahap berikutnya adalah update. Update digunakan untuk mengubah data yang sudah tersimpan di dalam tabel. Pada contoh ini, saya mengubah nama pasien berdasarkan ID pasien tertentu. Kemudian, saya melakukan delete. Delete digunakan untuk menghapus data tertentu dari tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan. Setelah query delete dilakukan, data yang dipilih berhasil dihapus dari tabel pasien. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi ERD ke dalam basis data relasional berhasil dilakukan menggunakan MySQL dan PHP MyAdmin. Seluruh tabel, relasi, primary key, dan foreign key berhasil dibuat serta operasi dasar SQL seperti insert, select, join, update, dan delete dapat berjalan dengan baik. Praktikum ini membantu memahami bagaimana rancangan basis data diimplementasikan menjadi sistem database yang terstruktur dan saling berhubungan. Demikian presentasi hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengerjaan tugas ini. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.